Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Analisis Kompleks pertemuan keempat ya. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab baru yaitu bab 2 ya, mengenai fungsi-fungsi analitik. Nah, yang akan kita bahas yaitu subbab 2.1 mengenai fungsi kompleks ya. Jadi seperti apa bentuk dari fungsi kompleks ya? Nah, kita akan membahas itu terlebih dahulu. Ya, himpunan S dan T ini subset dari himpunan semua bilangan kompleks ya. Lalu didefinisikan fungsi ini ya. Jadi fungsi F itu dari himpunan S ke T ya. Nah, jadi ini ada Z, anggotanya dari S, dipetakan ke T ya, dan menghasilkan W, yaitu sama dengan FZ. Nah, seperti apa bentuk FZ ini? Nah, namun sebelumnya perlu diingat bahwa untuk setiap Z bilangan kompleks ya, W sama dengan Z pangkat seper N ya, atau akar N dari Z, dengan N itu bilangan asli. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa dia mempunyai N buah harga W. Sehingga jelas ya, kalau dari definisi yang di fungsi real ya, kalau kalian ingat definisi ya, yang kalian kenal di bilangan real, dia bukan fungsi, W bukan fungsi. Tapi dapat dipandang sebagai sekumpulan N fungsi, atau biasa disebut fungsi berharga banyak. Seperti itu. Nah, ini ya. Nah, ini kan kalau di real ya. Ini kan kalau bentuk diagram Venn-nya seperti ini kan bukan fungsi ya. Kalau fungsi kan harusnya apa? Anggota dari domain itu hanya punya satu teman di kodomainnya. Dalam ini domainnya S, kodomainnya T. Nah, namun kan di sini bisa kalian lihat kalau Z itu ya mempunyai akar N ya, itu mempunyai N buah harga W ya. Gitu. Nah, kita pandang ini sebagai fungsi yang berharga banyak. Jadi nilainya, nilai fungsi atau harga fungsinya itu nggak cuma satu, seperti itu. Nah, setiap fungsi FZ ini dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini ya, ada fungsi bagian realnya, ada fungsi bagian imajinernya. Jadi FZ sama dengan U, X, Y, ya. Ingat Z kan apa? Z sama dengan X plus Y ya. Atau Z sama dengan dalam kurung X, Y. Nah, FZ itu bisa dapat kita bawa ke bentuk UX, Y, itu berarti fungsi bagian realnya ya, plus I, V, X, Y. V, X, Y itu fungsi yang bagian imajinernya, seperti itu. Nah, ini ya. Nah, bagaimana nilai U dan V? Nah, fungsi U dan V ini merupakan fungsi nil ya, dengan variabel X dan Y. Jadi U, X, Y itu real, V, X, Y itu juga real. Seperti itu ya. Kayak kalian ingat kalau Z kan bentuknya apa? Z, X plus Y. X sama Y-nya kan bilangan real ya. Seperti itu. Ini juga U sama V-nya adalah fungsi bernilai real. Seperti itu. Dengan variabelnya X dan Y. Contoh ya. Nah, ini kita punya fungsi FZ sama dengan Z kuadrat plus 3.
Nah, UXY-nya yang mana, VXY-nya yang mana? Kan seperti itu. Nah, kalian ingat, Z itu kan apa? X plus Y ya. Nah, kita ubah Z-nya menjadi X plus Y. Berarti sama dengan dalam kurung X plus Y kuadrat ditambah 3. Lalu kita jawab tuh katanya ya. X plus Y dikuadratkan, hasilnya akan seperti apa? Ini ya. X kuadrat min Y kuadrat plus 2X YI ya. Kalian nanti bisa cek sendiri ya. X plus Y kuadrat itu hasilnya adalah X kuadrat min Y kuadrat plus 2XYI ya. Atau I 2XY ya, sama aja. Lalu kita kelompokkan yang nggak ada unsur I-nya. Ini apa aja yang nggak ada unsur I-nya? X kuadrat min Y kuadrat plus 3. Nah, itu berarti kita kelompokkan jadi 1. Lalu yang ada unsur I-nya hanya 2XY ya. Berarti kita bawa ke dalam sama dengan dalam kurung X kuadrat min Y kuadrat plus 3 ditambah I dalam kurung 2XY. Berarti diperoleh UXY-nya yang mana? UX, Y-nya sama dengan X kuadrat min Y kuadrat plus 3. Dan VXY-nya berarti yang ada I-nya ya. Berarti VX, Y adalah 2XY. Nah, sekarang contoh selanjutnya ini ya. Ada fungsi FZ. Ini sama dengan modulus Z dikuadratkan. Modulus Z dikuadratkan apa? Kan sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, I-nya berapa? I-nya kan nggak ada ya. Berarti I-nya 0. Berarti modulus Z kuadrat itu bisa kita tulis sebagai X kuadrat plus Y kuadrat plus I 0. Ya. Berarti UXY-nya apa? VXY-nya apa? Ingat, UXY itu yang nggak ada unsur I-nya ya. Berarti di sini apa? UX, Y adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Dan VXY-nya apa? Di sini yang ada unsur I-nya 0 ya. Gitu. Nah, lebih lanjut ya, F yang B ini ya merupakan fungsi bernilai real dari ya kan? I-nya kan apa? I-nya dikali 0. I kali 0 kan sebenarnya 0. Jadi sebenarnya apa? Modulus Z kuadrat ya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat kan X-nya real, Y-nya real, X kuadrat plus Y kuadrat pasti real. Makanya untuk yang contoh B ini, F ini merupakan fungsi bernilai real ya dari variabel kompleks Z seperti itu ya. Lanjut subbab 2.2 ya. Pemetaan atau transformasi. Nah, penyajian secara grafik fungsi ya. W sama dengan FZ itu digunakan dua bidang kompleks ya. Kalau kemarin kan kita mengenalnya apa di pertemuan sebelumnya? Bidang kompleksnya Z ya. Z ya, Y ya, isinya yang mendatar X, yang vertikal Z, yang vertikal Y. Nah, kalau untuk penyajian ini, transformasi atau pemetaan ya, itu digunakan dua bidang kompleks yang kita namakan. Yang pertama bidang Z yang sudah kita kenal kemarin dan bidang W. Nah, bidang Z sendiri itu kan apa? Titik Z adalah X plus Y atau bisa kita tulis dalam kurung X, Y. Dibawa ke titik W apa tadi? W sama dengan fungsi FZ ya. W sama dengan FZ, itu kan bisa kita tulis secara singkat ya ini ya. U ditambah IV. U-nya fungsi X, Y ya. V-nya fungsi X, dalam X, Y juga ya. Nah, ini ditulis secara singkat. FZ itu sama dengan U plus IV. Atau bisa kita tulis juga dalam bentuk pasangan berurutan ya, dalam kurung U, V.
Jadi Z itu X, Y, W itu U, V ya. Berarti kalau di bidang Z vertikalnya Y, horizontalnya X, kalau di bidang W vertikalnya V, horizontalnya U ya, seperti itu. Nah, korespondensi antara titik-titik di atas itu disebut pemetaan ya, atau transformasi titik-titik di bidang W ya. Jadi transformasi ya dari bidang Z ke bidang W seperti itu. Ya, jadi pemetaan atau transformasi di sini adalah korespondensi antara titik-titik di atas, titik-titik dari Z ke titik-titik di W gitu. Lalu himpunan W ya, dengan W adalah FZ dan Z-nya anggota S. S-nya tadi apa? Domain ya, ingat F-nya dari S ke T ya. Itu disebut daerah bayangan S ya. Atau mungkin istilah lainnya adalah image ya. Image ya, daerah bayangan ya. Ini. Nah, dalam hal transformasi berbentuk, translasi, rotasi, dan refleksi, itu lebih mudah digunakan satu bidang kompleks saja. Contoh ya, contoh bentuk pemetaan atau transformasi. Misal diketahui fungsi W sama dengan ini. Fz sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat min IX dengan domain F ya, domainnya itu adalah bidang Z. Jadi domainnya semuanya ya, seluruh bidang Z. X, Y berarti ya, atau X plus Y. Nah, diminta ini, gambarlah daerah lingkaran ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, di sini C-nya positif ya, oleh transformasi W ya. Jadi lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan C kuadrat otomatis dari apa? Dari bidang Z ya. Diminta ditransformasikan gambarnya di bidang W itu gimana? Dengan W-nya yang di atas itu. W-nya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat min IX. Nah, berarti kita harus menentukan U sama V-nya dulu ya. Jawab ya. Nah, diketahui ini apa? W sama dengan Fz sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat min IX ya. Maka kita akan dapat UX-nya apa? Yang nggak ada unsur I-nya apa? Akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dan Vx, Y-nya adalah min X ya. Lalu semua titik pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan C kuadrat oleh F dibawa ke apa ya? Kita akan membawa lingkaran ini ke U dan V-nya. Untuk U ya, U-nya ya, U kan apa? Ux, Y sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, di lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Berarti sama dengan akar dari C kuadrat. Akar dari C kuadrat sama dengan apa? C ya. Ingat C-nya positif. Jadi, akar dari C kuadrat adalah C. Ya. Lalu selanjutnya V-nya bagaimana lah? Kalian ingat, kalau pada lingkaran ya, ini lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan C, itu pasti X-nya ya lebih besar sama dengan C, kurang dari sama dengan C. Ya, nanti kalian bisa gambar lingkaran, pasti di sumbu X-nya ya, di sumbu X-nya itu X yang paling ujung kiri itu pasti min C, yang paling ujung kanan adalah C. Jadi X-nya lebih besar sama dengan min C ya, kurang dari sama dengan C pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan C kuadrat.
Maka untuk Vx, Y, nah di sini kalian ingat Vx, Y-nya adalah sama dengan min X ya. Maka diperoleh apa? Nah, kita kalikan min C kurang dari X kurang dari sama dengan C dengan min ya, atau dikalikan min 1 semuanya, kita akan dapat berubah tanda ya. Jadinya kita akan dapat C lebih besar sama dengan min X lebih besar sama dengan min C. Nah, ini kan sama aja. Ekuivalen dengan apa? Nah, min X di sini kan sudah Vx, Y ya. Berarti bisa kita tulis sebagai Vx, Y itu lebih besar dari min C kurang dari sama dengan C ya. Jadi nanti daerahnya V itu dari min C ke C ya. Lalu diperhatikan transformasi titik-titik berikut. Ya, ingat kalau Z-nya X, Y ditransformasikan F, kita menghasilkan W apa? U, V ya. U-nya apa? Akar X kuadrat plus Y kuadrat. V-nya apa? Min X. Jadi koordinatnya W adalah dalam kurung akar X kuadrat plus Y kuadrat, min X ya. Nah, sekarang kita lihat. Misal kita ambil titik A itu C, 0 ya. Nah, ditransformasikan oleh F itu kita akan dapat AX, aksennya adalah apa? Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya itu A-nya adalah di A kan X-nya C, Y-nya 0 ya. Berarti akar X kuadrat plus Y kuadrat adalah C kuadrat plus 0 kuadrat. Akar C kuadrat plus 0 kuadrat sama dengan apa? Kan sama dengan akar C kuadrat ya. Akar C kuadrat sama dengan apa? C. Ya, berarti bagian U itu hasilnya C ya. Lalu kita cari V-nya. Nah, V apa? V di sini kan min C ya. Nah, V-nya min C apa? V adalah min X di sini A itu di koordinat A itu kan X-nya C ya. Berarti min X adalah min C. Berarti kita dapat koordinatnya C, min C. Lalu kita ambil lagi titik B 0, C ya. Ditransformasikan ke F. Kita dapat B aksen ya. Nah, di sini B-nya X-nya 0, Y-nya C. Berarti akar X kuadrat plus Y kuadrat adalah akar 0 kuadrat plus C kuadrat. Sama aja dengan yang di atasnya ya. Berarti kita akan dapat U-nya adalah akar C kuadrat. Akar C kuadrat apa? C ya. Lalu kita cari V-nya. V-nya apa? Min X ya. Nah, X di B adalah 0. Berarti min X adalah min 0. Min 0 ya, 0. Berarti koordinat atau bayangan dari B, yaitu B aksen adalah C, 0. Lalu kita ambil E ya. Karena di sini C-nya kan sudah kita ambil sebagai konstanta C ya. C positif. Jadi kita ambil koordinat yang selanjutnya adalah E. E adalah min C, 0. Berarti X-nya min C, Y-nya 0. Berarti E aksen adalah U-nya apa? Akar X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti akar dalam kurung min C kuadrat plus 0 kuadrat. Nah, dalam kurung min C kuadrat kan sama aja C kuadrat ya. Berarti di sini U-nya sama aja dengan akar C kuadrat ya. Akar C kuadrat C ya. Lalu selanjutnya kita tentukan yang V. V-nya adalah min X. Nah, X-nya di sini adalah apa? Di E. Min C. Berarti min X adalah min C. Min ketemu min jadinya plus. Jadinya V di sini adalah C. Jadi, bayangan dari E adalah C, C. Ya. Lanjut, kita ambil 4 titik ya nanti ya. Lalu D. D adalah 0, min C. X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan min C. Ya. Berarti U-nya apa? Akar X kuadrat plus Y kuadrat. X kuadratnya adalah 0 kuadrat. Y kuadrat berarti dalam kurung min C kuadrat. Masih sama dengan sebelumnya ya. Dalam kurung min C kuadrat yaitu C kuadrat. Berarti U-nya sama aja. Akar C kuadrat. Akar C kuadrat apa? C ya. Lalu V. V apa? Min X ya. X-nya di D adalah 0. Min X berarti min 0. Min 0 adalah 0.
Jadi kita dapat bayangannya D, yaitu D aksen adalah C, 0. Nah, dari 4 titik ini kita bisa gambarkan daerahnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ya. Bidang Z-nya lingkaran ya. Kita ambil 4 titik ya. A-nya di tadi apa? C, 0 ya, berarti gambar A-nya di situ. Lalu B-nya apa? 0, C ya, berarti di sumbu Y ya. Lalu E-nya adalah di sini ya. Mohon maaf, itu tipe ya, harusnya E ya. Itu apa? Min C, 0, berarti titiknya di situ. Lalu D-nya adalah 0, min C, berarti di bawah situ ya. Nah, lalu dari bayangan yang tadi kita sudah hitung, kita akan dapat gambarnya seperti ini. Ya. Itu tadi yang di bidang Z itu, yang koordinat C-nya itu maksudnya E ya, saya salah tulis ya. Lalu kita ke bidang W, tadi apa? Koordinat A aksennya itu jadi apa? C, min C ya. Ingat? C-nya itu U, min C-nya V, berarti di situ A aksennya bisa kalian lihat koordinatnya. Lalu B aksen tadi apa? B aksen adalah C, 0 ya, C, 0, berarti U-nya di C, V-nya di 0, berarti di situ ya, C, 0. Ya, jadi bidang W-nya ya kalian anggap aja ya sama aja, U-nya itu kayak posisinya X, V-nya kayak posisinya Y, jangan bingung ya. Lalu yang E tadi bayangannya apa? C, C ya, berarti kalau kalian tarik titik-titik, itu koordinat E-nya akan di situ ya. Lalu yang terakhir D aksen ya. D aksen kalau kita ambil itu apa? D aksen sama dengan B aksen ya. Jadi titiknya akan di situ. Itu apa? C, 0. Berarti di bidang W ini kita akan dapat apa? 3 garis ya. Gitu ya, yang melewati titik pusat. Jadi dari 0,0 ke E aksen, 0,0 ke A aksen, lalu 0,0 ke B aksen, D aksen, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kan sudah dalam bentuk bidang Z ya, bidang Z dan bidang W. Selanjutnya akan diberikan fungsi kompleks dalam bentuk kutu. Nah, diketahui ya, Z apa? Z kalau dalam bentuk kutu adalah R kali cos var pi plus I sin var pi, atau bisa kita tulis juga sebagai Z sama dengan R I var pi. Jadi unsur-unsurnya Z adalah apa? R var pi ya. Nah, dengan bentuk umum Fz sama dengan U R var pi plus I V R var pi. Jadi variabelnya adalah R, var pi ya. Contoh 2 ya. Misal diberikan fungsi Fz sama dengan Z kuadrat dengan domain fungsinya. Nah, ini domain fungsinya ya. Domain fungsinya itu df sama dengan R, var pi, dengan R-nya lebih besar sama dengan 0 ya, berarti bilangan non negatif. Dan var pi-nya itu dari 0 sampai pi, 0 sampai 180 derajat. Ya, itu domainnya. Nah, kita disuruh gambar tuh, gambar transformasi atau pemetaannya gimana? Ya, Fz. Fz apa? Z kuadrat ya. Z kuadrat berarti apa? Z kuadrat. Z kan tadi apa? R dikali cos var pi plus I sin var pi, berarti Z kuadrat adalah R kuadrat dikali dalam kurung cos var pi plus I sin var pi kuadrat. Nah, kita akan gunakan rumus de Moivre ya. Ingat, kalau ada pangkat N kayak gitu, N-nya masuk ke sudutnya ya.
Di sini pangkatnya 2. Berarti kita akan dapat R kuadrat dikali dalam kurung cos 2 var pi plus I sin 2 var pi, ya. Nah, kalau kalian disuruh menentukan U sama V, ya. U sama V-nya berarti di sini kalau di bidang W, ya, itu kalian akan dapat ini kan, FZ-nya sama dengan R kuadrat cos 2 var pi plus I R kuadrat sin 2 var pi. Berarti UR var pi-nya adalah R kuadrat cos 2 var pi dan VR var pi-nya adalah R kuadrat sin 2 var pi. Ya. Nah, bagaimana cara itu menggambarkannya, ya? Kita seperti tadi menentukan titik-titiknya terlebih dahulu, ya, tapi di sini harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, diperhatikan transformasi titik-titik berikut. Nah, yang perlu diingat, ya, Z di sini itu kan apa? R cos var pi plus I sin var pi. Tapi kita menuliskannya jangan dalam bentuk itu, ya. Kalau kalian ingat bentuk kutub, kalau di koordinat kartesius kan kalau menuliskan apa? X, Y. Tapi kan kalau di bidang kutub apa? R, var pi. Nah, bisa dilihat Z di sini kan apa? R kali cos var pi plus I sin var pi. Berarti apa? R-nya adalah Berarti ditulisnya Z itu adalah pasangan R, var pi. Bukan pasangan R cos var pi, R sin var pi, ya. Tapi Z di sini kalau di bidang kutub itu dituliskannya sebagai apa? R, var pi. Ingat, ya. Nah, berarti W-nya seperti apa? W kan apa? W sama dengan FZ apa? R kuadrat cos 2 var pi plus I sin 2 var pi. Berarti nulisnya bukan R cos 2 var pi, R kuadrat sin 2 var pi. Tapi ditulisnya apa? W sama dengan dalam kurung R kuadrat, 2 var pi. Begitu, ya. Ingat bentuk kutub, ya. Bisa itu di mana? Kalkulus 2 atau geometri analitik, ya, silakan dibuka kembali, ya. Bagaimana bentuk kutub, ya, untuk mengingat kembali. Nah, jadi Z-nya adalah R, var pi dan W-nya adalah R kuadrat, 2 var pi. Kita sekali lagi ambil titik-titik sampel, ya. Nah, berarti kalau menuliskan transformasinya, ya, Z-nya sama dengan R, var pi kalau dibawa oleh transformasi F, ya, sama dengan apa? W sama dengan apa? R kuadrat, 2 var pi. Begitu, ya, kalau di bidang kutub. Nah, kalian lihat di sini kita ambil A-nya adalah R0, 0 derajat, ya. Berarti bayangannya jadi apa? Kan bayangannya kalau secara umum R kuadrat, 2 var pi, ya. Berarti di sini karena R-nya adalah R0, berarti U-nya adalah di sini R kuadrat, ya. R0 kuadrat maksud saya, lalu 2 var pi. Var pi-nya di sini adalah 0, berarti 0 derajat. Berarti A aksen adalah R0 kuadrat, 0 derajat. Lalu B-nya adalah apa? R0, 45 derajat. Berarti bayangannya adalah R0 kuadrat, 2 var pi. 2 var pi-nya berarti 2 kali 45 yaitu 90 derajat. Berarti P aksennya adalah R0 kuadrat, 90 derajat. Lanjut C. Misal di sini ada titik C, ya. Itu adalah R0, 90. Berarti bayangannya adalah R0 kuadrat, 2 kali 90 yaitu 180. Seperti itu, ya. Kita ambil 3 titik sampel, ya. Ingat ini bidang kutub, ya. Koordinat kutub. Gambarnya bagaimana? Silahkan kalian buka kembali kalkulus 2 atau geometri analitik, ya. Nah, ini, ya, yang di bidang Z dalam bentuk kutub. A-nya apa? A-nya tadi kan apa? R0, 0 derajat. Berarti titik A-nya di situ, ya.
Lalu titik B apa? Titik B tadi berapa? R0,45 derajat. Berarti kira-kira ini ya, dari besarnya sudut B adalah 45 derajat. Berarti itu titik B-nya di situ. Lalu titik C-nya apa? R0,90 derajat. Berarti titik C-nya ada di situ ya. Kalian ingat kembali pokoknya cara menggambar koordinat kutub ya. Lalu kita ke bidang W-nya. Bidang W-nya apa tadi? A aksen R0 kuadrat, 0 derajat. Berarti titik A-nya ada di situ ya. Lalu B aksen apa? R0 kuadrat, 90. Berarti di atas itu ya, di bagian vertikalnya, ujung vertikal. Lalu C aksen itu apa? R0 kuadrat, 180. Berarti di ujung kiri situ ya. Ya, pokoknya ingat kembali cara menggambar koordinat kutub ya. Saya tidak akan mengulanginya di sini lagi ya. Seperti itu ya cara menggambarnya. Nah, selanjutnya subbab selanjutnya ini mengenai limit fungsi kompleks. Nah, kalau ingat ya, di sistem bilang adil kan ada limit fungsi ya. Limit fungsinya fungsi real. Nah, sekarang ini ada limit fungsi kompleks. Itu bagaimana? Nah, sebelum ke definisi fungsi kompleks ini ya, limit fungsi kompleks, sebelumnya perlu diperhatikan dulu mengenai limit fungsi di R2 ya. Kalau di analisis 1 ya, di analisis real 1 itu kita belajar di R. Nah, ini kita lihat dulu definisinya di R2 itu bagaimana ya. Jadi ini ada definisi 23.1. Kalian perhatikan ya. Jadi misal ada diketahui fungsi U ya, U-nya itu dari DU, domainnya U adalah subsetnya R kuadrat. R kuadrat ingat apa? Anggotanya X, Y ya. X, Y-nya anggota real gitu ya. Lalu domainnya adalah R2 juga. Nah, dan ini ada titik X0, Y0 anggota R2 ya. Nah, fungsi U ini dikatakan mempunyai limit untuk X, Y menuju X0, Y0 jika terdapat L anggota himpunan bilangan real sehingga apa? Nah, ini mirip-mirip ya di bilangan real, sehingga untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif ya. Sehingga untuk setiap X, Y anggota domainnya U ya. Kalau di real kan apa? Nilai mutlaknya lebih dari 0 kurang dari delta. Nah, di sini kan nilai mutlaknya modulus ya kalau di bidang kompleks. Nah, modulusnya ya sebenarnya sama aja ini ya. Akar dari apa? X min X, X min X0 kuadrat plus Y min Y0 kuadrat lebih dari 0 dan kurang dari delta. Nah, berlaku apa? Ini di R ya, berarti kita masih bermain nilai mutlak. Berlaku nilai mutlak dari U, X, Y dikurangi L itu kurang dari epsilon. Ya, seperti itu. Nah, ditulis limit X, Y menuju X0, Y0 dari U, X, Y sama dengan L. Seperti itu. Ya. Ya, lebih lanjut, nah ini yang akan kita pakai di selanjutnya ya. Jika ada dua lintasan X, Y menuju X0, Y0 yang mengakibatkan limitnya berbeda. Jadi kalau ada dua lintasan mengakibatkan limitnya berbeda, maka akan berakibat apa? Maka berakibat limit U, X, Y untuk X, Y menuju X0, Y0 itu tidak ada. Jadi kalau disuruh membuktikan limitnya tidak ada ya, kalian ambil dua lintasan, ternyata limitnya beda gitu. Contoh nih ya, misal diberikan UX, Y sama dengan 2XY per X kuadrat plus Y kuadrat.
dengan X, Y-nya tidak sama dengan 0,0 ya. Jadi X-nya nggak 0, Y-nya nggak 0. Nah, ditanya, ini limitnya, limit UX, Y ada apa enggak? Kalau ada kan berarti kalian harus buktiin apa? Untuk setiap epsilon positif, terdapat delta, itu ya. Definisi 23.1 tadi. Penyelesaian, nah, kita ambil ya 3 lintasan ya. Lintasan yang pertama untuk X, Y menuju X0, Y0 ini sepanjang sumbu X. Kalian ingat sepanjang sumbu X. Sepanjang sumbu X berarti Y-nya 0 ya. Kalau sepanjang sumbu Y, X-nya yang 0. Sehingga apa? Kalau lintasannya sepanjang sumbu X, kalian lihat limit dari U X, Y untuk X, Y menuju 0,0 ya. Ya kan tadi ya, menuju 0,0 di lintasan yang pertama ini apa? Sama dengan apa? Limit X, Y menuju 0,0 dengan Y-nya sama dengan 0 ya. Ingat Y-nya sama dengan 0. Nah, UX, Y-nya apa? 2XY per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, Y-nya 0 berarti UX, Y-nya akan jadi 2X0 per X kuadrat plus 0. Nah, berarti apa? Pembilangnya 0 kan? 2X kali 0 ya 0. Apapun penyebutnya, ya pasti 0. Jadi ternyata di lintasan sepanjang sumbu X ini, limit dari UX, Y untuk X, Y menuju 0,0 adalah 0. Sekarang untuk lintasan yang kedua, untuk sepanjang sumbu X tadi Y-nya 0, nah sekarang sepanjang sumbu Y itu X-nya yang 0. Apakah masih sama limitnya? Nah, ternyata sekarang X-nya yang 0 ya, berarti limit UX, Y untuk X, Y menuju 0,0 akan menjadi apa? Limit X, Y menuju 0,0 dengan X sama dengan 0, berarti UX-nya akan sama dengan apa? 2 dikali 0 dikali Y ya, per 0 kuadrat plus Y kuadrat. Nah, lagi-lagi ini pembilangnya 0 ya. Pembilangnya 0, apapun penyebutnya hasilnya 0. Ternyata untuk lintasan I1 dan I2 hasilnya masih sama ya. Nah, kita cek lagi satu lintasan. Lintasan sepanjang garis Y sama dengan X. Jadi Y-nya sama dengan X ya. Maka, apakah limitnya masih 0 ya? Nah, limit UX, Y untuk X, Y menuju 0,0 ini di lintasan apa? Y sama dengan X. Kita ubah Y-nya jadi X. Berarti UX-nya akan menjadi apa? 2X kali X ya kan? Per X kuadrat plus X kuadrat ya. Ingat Y-nya diubah jadi sama. Kan Y-nya sama dengan X. Berarti Y-nya diubah jadi X. Nah, berarti kita dapat apa? Sama aja. Kita mencari limit X menuju 0 dari yang atas pembilangnya jadi apa? 2x kuadrat. Bawah juga apa? 2x kuadrat. 2x kuadrat dibagi 2x kuadrat 1. Berarti sama aja limit x menuju 0 dari 1, yaitu 1. Nah, ternyata di lintasan yang ketiga ini hasil limitnya berbeda. Kalau hasil ada lintasan, dua lintasan yang hasil limitnya berbeda apa? Limitnya tidak ada gitu ya. Jadi, karena penyelesaian 1 dan 2 itu berbeda dengan 3 ya, limitnya beda, maka berarti limit UX, Y untuk X, Y menuju 0,0 itu tidak ada. Jadi nanti kalau disuruh ngecek ada atau tidak, kalian cek 3 lintasan ini ya. Ini 3 lintasan yang biasanya digunakan untuk mengecek. Seperti itu. Nah, ini definisi limit fungsi kompleks sekarang ya. Tadi di R2, sekarang di fungsi kompleks. Jadi diberikan F ya, dari DF, domainnya F itu subsetnya C ke C juga ya. Jadi domainnya DF, kodomainnya C, yaitu himpunan bilangan kompleks. Bilangan L ya,
anggota C itu disebut limit dari fz untuk z mendekati z0 itu ditulis ini ya, limit dari fz untuk z menuju z0 sama dengan L ya. Jika apa? Jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif. Ini plek-tiplek dengan yang di sistem bilangan real ya. Tapi bedanya di sini modulus ya, bukan harga mutlak ya. Jadi untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk setiap z anggota domainnya F ya dengan modulus, ingat modulus z min z0 kurang dari delta lebih dari 0 berlaku modulus fz min L kurang dari epsilon. Nah kalau digambarkan gimana? Seperti ini. Nah di bidang z-nya itu kan apa? Modulus z min z0 kurang dari delta lebih dari 0. Berarti apa? Z-nya itu berada di dalam lingkaran pusatnya z0, jari-jarinya delta. Dibawa kemana? Jadi arti dari modulus fz min L kurang dari epsilon. Fz-nya itu berada di dalam lingkaran pusatnya L, jari-jarinya epsilon ya. Ingat kembali cara menggambarkan atau penyajian di bidang penyajian geometri ya, atau bisa juga kalian lihat di daerah-daerah di bidang kompleks ya. Ingat kalau modulus Z min Z0 sama dengan R itu kan apa? Lingkaran pusatnya Z0 atau X0, Y0, jari-jarinya R ya. Begitu. Kalau kurang dari berarti artinya di dalam lingkaran ya kan? Kalau sama dengan itu pada lingkaran, kalau lebih dari itu di luar lingkaran. Ingat ya. Nah, ini saya ingatkan kembali seperti ini. Modulus ya. Nah, modulus dari Z min Z0 dengan Z-nya X, Y dan Z0-nya adalah X0, Y0 itu sama aja akar X min X0 kuadrat plus Y min Y0 kuadrat. Ini kan berarti berhubungan ya dengan yang definisi di R2 tadi. Contoh, ini diberikan fungsi fz sama dengan iz per 2. Nah, di sini z-nya, modulus z-nya kurang dari 1. Akan dibuktikan bahwa limit dari fz untuk z menuju 1 adalah i per 2. Ya. Berarti kita mau buktikan untuk setiap epsilon terdapat delta ya, kayak di real itu ya. Kayak di analisis 1 ya. Bukti. Berarti kita mau membuktikan untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk setiap z anggota df dengan apa tadi? Modulus z min 1, z0-nya di sini kan 1 ya. Berarti modulus z min 1 lebih dari 0 kurang dari delta berlaku apa? Fz min L. L di sini apa? I per 2 ya. Modulus dari Fz min I per 2 kurang dari epsilon. Gitu, itu yang mau kita buktikan. Nah, seperti biasa, mau buktikan untuk setiap epsilon positif, berarti kita ambil sebarang epsilon positif. Nah, selanjutnya kita perhatikan domainnya. Di sini kan apa? Diperhatikan untuk setiap Z anggota DF, itu domainnya apa? Dari yang diberikan itu apa? Modulus Z-nya kurang dari 1, itu berlaku seperti ini. Nah, kita utak-utik dulu yang bagian FZ min L-nya ya, modulus, pokoknya persis kayak di sistem bilangan real. Modulus FZ min L-nya berarti modulus FZ min I per 2. FZ apa? IZ per 2, berarti sama dengan modulus IZ per 2 dikurangi I per 2. Sama dengan apa? Ini itu penyebutnya ada sama ya. Berarti pembilangnya akan menjadi, berarti ini modulus dari I dikali Z min 1 per 2. Ingat sifat modulus ya. Kalau ada modulus Z1 dikali Z2 itu bisa dipecah jadi modulus Z1 dikali modulus Z2. Nah, ini berarti bisa dipecah nih. Bisa dipecah jadi modulus I dikali modulus Z min 1 per 2. Modulus I berapa? 1 ya. Bisa kalian cek nanti. Modulus I itu 1. Modulus I.
I itu kan apa? X-nya 0, Y-nya 1. Modulusnya berarti apa? Akar 0 kuadrat plus 1 kuadrat. Ya sama dengan 1. Makanya modulus I adalah 1. Berarti kita dapat modulus Z min 1 per 2. Oleh karena itu, berarti diambil delta apa? Kan kita mau buat modulus FZ min I per 2 kurang dari epsilon. Ya. Berarti kita kayak mau ngilangin per 2-nya itu ya. Berarti diambil deltanya apa? 2 epsilon. Pokoknya ini persis di sistem bilangan del ya. Sehingga apa? Untuk setiap kalau kita ambil deltanya sama dengan 2 epsilon, mengakibatkan untuk setiap set anggota DF dengan ya modulus Z min 1 kurang dari delta lebih dari 0 berlaku apa? Nah, tadi kan apa? Modulus FZ min I per 2 itu sama dengan modulus Z min 1 per 2. Pembilangnya modulus Z min 1 itu kurang dari delta ya. Berarti modulus Z min 1 per 2 akan kurang dari delta per 2. Lalu kita ambil deltanya kan apa? 2 epsilon. Berarti sama dengan 2 epsilon per 2 sama dengan epsilon. Terbukti. Seperti itu ya. Oh, ini mirip banget di sistem bilangan del ya. Di analisis 1 ya. Nah, lalu sifat-sifat dari limit fungsi kompleks ya. Ini teorema selanjutnya. Nah, ini ya. Ini masih sama ya. Jadi sifat yang berlaku di sistem bilangan del juga masih berlaku di sistem bilangan kompleks. Ternyata limit tunggal ya. Jadi jika ada limit Fz untuk Z menuju Z0 ada, maka limitnya tunggal ya. Bukti, cara buktinya juga masih sama ya. Kalian ambil, misal terdapat L1 dan L2 bilangan kompleks ya. Sehingga L1 dan L2 memenuhi ini ya. L1 limitnya Fz untuk Z menuju Z0, L2 juga limitnya Fz untuk Z menuju Z0. Kita mau buktikan berarti L1 sama dengan L2. Kalau membuktikan ketunggalan seperti itu. Ambil 2, kita buktikan sama ya. Nah, karena kita mau pakai definisi limit fungsi kompleks apa? Kita ambil sebarang bilangan epsilon positif ya. Karena limit dari Fz untuk Z menuju Z0 sama dengan L1, kita ingat definisi limit fungsi kompleks ya. Berarti untuk sebarang epsilon di atas yang sudah kita ambil, terdapat delta 1 positif. Sehingga untuk setiap Z anggota DF, dengan modulus Z min Z0 lebih dari 0 kurang dari delta 1 berlaku modulus Fz min L1 kurang dari epsilon per 2. Itu. Lalu yang ke I2, kita pakai fakta yang L2 itu sama dengan limit Fz untuk Z menuju Z0. Berarti pakai definisi limit fungsi kompleks, maka untuk sebarang epsilon positif yang udah kita ambil tadi ya, terdapat, kita namakan sekarang deltanya delta 2 lebih dari 0, sehingga untuk setiap Z anggota DF dengan modulus Z min Z0 lebih dari 0 kurang dari delta 2 itu berlaku modulus Fz min L2 itu kurang dari epsilon per 2. Nah, selanjutnya kita ambil deltanya adalah minimum dari delta 1 dan delta 2. Berarti kalau diambil minimum pasti memenuhi kondisi yang I1 dan memenuhi kondisi yang I2 ya. Maka untuk setiap Z anggota DF dengan modulus Z min Z0 itu kurang dari delta lebih dari 0, berlaku apa? Nah, ingat ketaksamaan segitiga di sistem bilangan kompleks ya, pertemuan kedua ya, kalau tidak salah. Silahkan dibuka, itu mirip ya dengan ketaksamaan di sistem bilangan del. Berarti apa? Modulus L1 min L2 kurang dari sama dengan, kita munculkan Fz ya. Kalian akan dapat bentuk ini, kurang dari modulus Fz min L1 plus modulus Fz min L2. Kan berarti yang modulus Fz min L1 kurang dari epsilon per 2 dari kondisi 1 ya.
Lalu yang modulus Fz min L2 kurang dari epsilon 2 dari kondisi yang kedua. Karena apa? Kita ambil tadi deltanya adalah minimum delta 1 dan delta 2. Pasti memenuhi kondisi 1 dan I1 dan I2. Sehingga kita dapat epsilon per 2 tambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Berarti kita dapat modulus dari L1 dikurangi L2 itu kurang dari epsilon. Nah, ingat modulus itu kan apa? Modulus itu kan pasti bernilai real ya. Modulus ya. Modulus suatu bilangan kompleks itu pasti bernilai real. Jadi kita bisa pakai teorema di bilangan real tuh. Karena modulus dari L1 min L2 kurang dari epsilon, dan pasti lebih besar sama dengan 0 ya, modulus ya. Karena kan modulus itu akar ya bentuknya ya. Untuk sebarang epsilon positif, maka pakai teorema yang dianalisis satu nih. Kalian bisa buka kembali, maka apa? Modulus dari L1 min L2 itu akan sama dengan 0. Nah, modulus sama dengan 0 ketika apa? Ya, ketika L1-nya sama dengan L2. Berarti terbukti. Gitu ya. Jadi yang dianalisis satu jangan dilupakan. Contoh, ya. Nah, sekarang diberikan fungsi Fz sama dengan Z per konjugat Z ya. Fz-nya apa? Z per konjugat Z. Konjugat ya. Kalau Z-nya X plus Y, konjugatnya X min Y ya. Nah, akan dibuktikan bahwa limit dari Fz untuk Z menuju theta ya. Tetanya vektor 0 ya. Berarti kalau Z-nya X, Y, tetanya 0,0. Ini tidak ada. Buktikannya gimana? Pakai lintasan yang tadi ya. Mirip yang contoh fungsi tidak ada di R2. Bukti. Nah, diperhatikan bahwa Fz kan apa? Z per konjugat Z ya. Sama dengan berarti apa? X plus Y per X min Y ya. Untuk Z menuju theta dengan Z-nya otomatis tidak boleh sama dengan 0 ya. Atau Z tidak boleh sama dengan theta. Atau bisa kita tulis X, Y tidak boleh sama dengan 0,0. Seperti itu. Nah, untuk lintasan yang pertama, pasti kita ambilnya itu dulu. Yang sepanjang sumbu X. Berarti apa? Y-nya 0. Sehingga kita dapat apa? Nah, berarti limit dari fungsi Fz untuk Z menuju theta sama dengan kita tuliskan dalam bentuk X, Y ya. Limit dari X plus Y per X min Y untuk X menuju Y menuju 0,0. Ingat Y-nya 0. Nah, berarti Y-nya 0 kita ubah Y-nya jadi 0 semua. Berarti sama dengan limit untuk X, Y menuju 0,0 dengan Y, 0 dari apa? X plus IY. Berarti Y-nya ganti 0. Berarti X plus I kali 0 per X min IY. Berarti X min I kali 0. X plus I kali 0. I kali 0 kan 0 ya. Berarti pembilangnya jadi X. Penyebutnya juga jadi X. Berarti sama aja limit X per X. X per X berapa? 1. Limit 1 berapa? 1. Berarti untuk lintasan yang sepanjang sumbu X itu limitnya 1. Lalu kita cek untuk lintasan yang kedua ya. Tadi apa? Sepanjang sumbu Y. Nah, untuk lintasan sepanjang sumbu Y, maka apa? X-nya sama dengan 0 ya. Sehingga apa? Sehingga limit dari Fz untuk Z menuju theta, ya, kita tuliskan dalam bentuk apa? X, Y ya. Berarti limit dari X plus Y per X min Y untuk X, Y menuju 0,0 dengan X sama dengan 0. Sekarang kita ambil ganti X-nya sama dengan 0. Berarti kita akan dapat limit dari limit untuk X, Y menuju 0,0 dengan Y sama dengan 0. X-nya kita ganti 0. Berarti limit dari apa? Limit dari 0 plus IY per 0 min IY. Nah, berarti pembilangnya IY, penyebutnya min IY. Berarti hasilnya apa? IY per min IY, ya.
sama aja min 1. Berarti ya sama aja limit min 1. Limit min 1 berapa? Ya min 1. Oh, ternyata dari dua lintasan ini kita sudah dapat nih. Dua lintasan ini limitnya beda. Kalau limitnya beda berarti limit fungsi fz-nya untuk z menuju theta tidak ada. Ini ya. Karena limit fungsi dari lintasan I1 dan I2 berbeda, ya, maka jelas limit fz untuk z menuju theta itu tidak ada. Gitu ya. Jadi ceknya dari yang lintasan sumbu X dulu. Cek sumbu Y dulu. Misal ya, misal dari contoh ini, sumbu X sama sumbu Y masih sama. Ya, di sepanjang sumbu X, sumbu Y masih sama. Kalian ambil yang lintasan ketiga di R2 tadi ya, contohnya apa? Di sepanjang garis Y sama dengan X. Ketika apa? Y-nya sama dengan X. Tapi kalau dari dua lintasan ini sudah berbeda, ya udah. Langsunglah kalian ambil kesimpulan limit dari fungsi fz untuk z menuju theta di sini adalah tidak ada gitu ya. Nah, selanjutnya limit fungsi kompleks yang lain ya. Nah, diketahui fz sama dengan ini ya, bentuk umumnya apa? U, X, Y plus V plus I, V, X, Y ya. Lalu ada titik Z0, ini X0 plus Y0, dan L-nya U0 plus I, V0 ya. Gitu. Jadi L-nya itu di bidang W ya. Z-nya di bidang Z gitu ya. Nah, limit dari fz untuk z menuju z0 sama dengan L itu jika dan hanya jika apa? Ini ada hubungannya sama R2 tadi. Definisi di limit fungsi di R2. Jika dan hanya jika ini. Limit Ux, Y untuk X, Y menuju X0, Y0 sama dengan U0 dan limit dari V, X untuk X, Y menuju X0, Y0 itu sama dengan V0. Jadi gitu, jika dan hanya jika ya. Ini hubungannya dengan R2 ya, limit fungsi kompleks dengan limit U dan V. Limit U dan V ini kan didefinisikannya di R2 tadi, seperti itu. Ya. Nah, ini berarti kita mau membuktikan teorema tadi ya. Kita akan buktikan ke arah kanan dulu. Berarti diketahui yang kiri ya. Berarti diketahui apa? Limit dari fz untuk z menuju z0 sama dengan L. Nah, berarti yang akan kita buktikan ini ya. Limit dari U, X, Y untuk X, Y menuju X0, Y0 sama dengan U0 dan limit dari V, X, Y untuk X, Y menuju X0, Y0 sama dengan Vn 0. Kita mau buktikan di R2 ini berarti ya. Kan hampir sama ya. Untuk setiap epsilon positif ya berarti kita ambil sembarang epsilon positif. Nah, dari yang diketahui apa? Limit fz untuk z menuju z0 sama dengan L. Berarti untuk epsilon positif yang kita ambil ya, yang di atas yang kita ambil tadi, terdapat delta positif sehingga apa? Untuk setiap z anggota df, modulus dengan modulus z min z0 lebih dari 0 kurang dari delta itu berlaku modulus fz min L kurang dari epsilon. Lalu selanjutnya kita jabarkan yang modulus z min z0 dan modulus fz min L. Nah, diperhatikan bahwa ingat ya modulus ya. Modulus fz min L dulu. Nah, fz apa dulu? Fz itu sama dengan U, X, Y plus Vx, Y. Min L. L-nya tadi apa? U0 plus I, V0. Berarti modulus fz min L sama dengan apa? Modulus dalam kurung Ux, Y plus I, Vx, Y dikurangi U0 plus I, V0. Lalu kita kelompokkan yang bagian real dan bagian imajinernya. Berarti
Yang bagian real kita akan dapat dalam kurung UX, Y min U0 dan bagian imajinernya apa? Vx, Y min V0 ya. Nah, berarti modulus dari ini apa? Ingat, modulus dari Z apa? Akar X kuadrat plus Y kuadrat. Atau akar dari bagian real kuadrat ditambah bagian imajiner U kuadrat. Nah, ini bagian realnya apa? UX, Y min U0. Bagian imajinernya Vx, Y min V0. Berarti modulus dari itu apa? Akar dari dalam kurung UX, Y min U0 kuadrat ditambah dalam kurung UX, Y min V0 kuadrat. Maka kita akan itu ya. Nah, kita akan pakai ini. Kalian perhatikan ini. Ini apa? Modulus UX, Y min U0. Ini modulus apa nilai mutlak? Nilai mutlak ya ini ya. Kalian ingat UX, Y tadi di awal kan disebutkan dia bernilai real ya. U sama V itu bernilai real. U0 sama V0 juga bernilai real. Otomatis ini nilai mutlak ya, bukan modulus ya. Modulus di real ya, itu nilai mutlak ya. Jadi ini maka nilai mutlak dari UX 0, nilai mutlak dari UX, Y min U0 itu sama dengan apa? Akar dari dalam kurung X, Y min U0 kuadrat. Nah, itu kan kalian lihat modulus dari Fz min L kan apa? Akar dari dalam kurung UX, Y min U0 kuadrat plus V dalam kurung Vx, Y min V0 kuadrat. Berarti nilai mutlak UX, Y min U0 ya, itu akan kurang dari modulus Fz min L. Ya, gitu. Begitu juga dengan nilai mutlak Fx, Y min V0 ya. V ya, mohon maaf. Vx, Y min V0 ya. Itu sama dengan akar dalam kurung Vx, Y min V0 kuadrat. Nah, itu kan pasti akan kurang dari, kalian lihat bentuk modulus Fz min L. Pasti akan kurang dari modulus Fz min L, gitu. Akibatnya, untuk setiap set, setnya apa? X, Y ya, anggota domainnya dengan, ini ya, modulus Z min Z0 kurang dari delta lebih dari 0. Ini yang pertama berlaku apa? Itu ya, akan berlaku nilai mutlak dari UX, Y min U0 kurang dari epsilon ya. Dan juga yang V juga modulus Vx, Y min V0 atau nilai mutlak ya, nilai mutlak Vx, Y min V0 itu juga akan kurang dari epsilon. Dengan kata lain ya, terbukti bahwa itu ya, untuk setiap, dengan kata lain limit dari UX, Y untuk X Y menuju X0, Y0 dan itu sama dengan U0 dan juga limit dari Vx, Y untuk X, Y menuju X0, Y0 sama dengan V0. Terbukti untuk yang ke arah kanan. Sekarang kita akan buktikan yang ke arah kiri. Nah, diketahui ini ya, limit dari UX, Y untuk X, Y menuju X0, Y0 itu sama dengan 0 dan limit dari Vx, Y untuk X, Y menuju X0, Y0 sama dengan V0. Yang akan kita buktikan, limit dari Fz untuk Z menuju Z0 sama dengan L. Atau apa? Untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif. Sehingga untuk setiap Z anggota domain F dengan modulus Z min Z0 ya, lebih dari 0 kurang dari delta, berlaku modulus Fz min L itu kurang dari epsilon.
Seperti biasa, mau buktikan untuk setiap, berarti ambil sebarang epsilon positif. Nah, berarti kita mau menentukan deltanya seperti apa ya? Nah, dari yang diketahui, karena limit dari ux, y untuk x, y menuju x0, y0 sama dengan u0, kita pakai definisi di R2 ya. Maka untuk setiap epsilon positif di atas yang udah kita ambil tadi, terdapat delta 1, sehingga untuk setiap z anggota x, y Z sama dengan X, Y anggota DF ya, dengan modulus Z min Z0 lebih dari 0 kurang dari delta 1. Ingat modulus Z min Z0 kan sama aja apa? Akar dari X min X0 kuadrat plus Y min Y0 kuadrat ya. Kan sama aja di R2. Berlaku apa? Ini ya. Nilai mutlak dari ux, y min u0 kurang dari epsilon per 2. Lanjut, karena limit dari Vx, y untuk x, y menuju x0, y0 sama dengan V0, maka pakai definisi yang di R2 ya, maka untuk setiap epsilon positif di atas yang udah kita ambil, terdapat, nah sekarang kita namakan delta 2 ya, sehingga apa? Untuk setiap Z sama dengan X, Y, anggota DF ya, dengan modulus Z min Z0 ya, lebih dari 0 kurang delta 2, berlaku apa? Ini ya, nilai mutlak dari Vx, Y min V0 kurang dari epsilon per 2 ya. Lalu kita ambil deltanya apa? Deltanya pasti diambil minimum ya. Dari di situ ada apa? Delta 1 dan delta 2. Kalau mau ambil minimum karena pasti akan memenuhi dua kondisi di atas ya. Ketika limit U sama dengan U0 dan limit V sama dengan V0 ya. Maka untuk setiap Z anggota DF ya, anggota DF di sini sama dengan anggota DU dan DV ya. DU kan apa? Domainnya X, Y. V kan juga domainnya X, Y. DF kan juga domainnya apa? X, Y ya. Nah, jadi itu domain ketiga fungsi itu sama ya. V, U, V. F, U, dan V ya maksud saya. Nah, dengan apa? Modulus Z min Z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta, berlaku apa? Nah, yang perlu diingat ini ketaksamaan segitiga. Ingat ketaksamaan segitiga ya. Ingat di pertemuan kedua ya, pokoknya mirip di sistem bilangan real sih ya, cuma pakainya modulus. Dan juga ingat ini ya, kalau modulus itu bisa dipecah ya. Jadi modulus Z kali Z2 sama dengan modulus Z1 dikali modulus Z2, dan modulus I itu sama dengan 1. Berlaku ini ya. Modulus FZ min L itu kan sama aja ini ya tadi ya. Sudah dijabarkannya di pembuktian ke arah kanan ya. Itu sama dengan modulus dari dalam kurung UX, Y min U0 plus I Vx, Y min V0. Berarti modulusnya adalah akar. Sorry, kita akan langsung pakai ketaksamaan segitiga ya. Ketaksamaan segitiga di bilangan kompleks ya, sama aja sih sebenarnya bentuknya, cuma di sini namanya modulus ya. Ini akan kurang dari modulus UX, Y min U0 ya, ditambah modulus Vx, Y min V0. Nah, dari yang delta 1 dan delta 2, kan tadi kita ambil deltanya minimum ya, pasti memenuhi keduanya. Yang modulus atau nilai mutlak dari UX, Y min U0 akan kurang dari epsilon per 2, begitu juga dengan modulus atau nilai mutlak dari Vx, Y min V0. Itu akan kurang dari epsilon per 2. Epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 itu sama dengan epsilon. Berarti terbukti ya, kurang dari epsilon. Berarti terbukti bahwa limit dari Fz untuk Z menuju Z0 sama dengan L.
Lalu sifat limit fungsi kompleks yang lain diberikan dalam teorema ini ya. Jadi kalau ada limit fz sama dengan L ya untuk z menuju z0, dan juga limit gz sama dengan M untuk z menuju z0, jadi menujunya z0 yang sama ya, maka ini mirip ya, ini sifat di sistem bilangan real juga ya. Ini ternyata juga berlaku di kompleks ini. Yang ini satu ya, ternyata limit dari fungsi fz plus gz untuk z menuju z0 sama dengan L plus M. Kan sama ya dengan limit tadi fungsi real ya. Lalu I2 juga limit dari fungsi fz dikali gz ya. Untuk z menuju z0 sama dengan perkaliannya. Juga L kali M. Begitu juga dengan pembagiannya ya. Nah, untuk pembagian M-nya tidak sama dengan 0, juga GZ-nya tidak sama dengan 0 ya. Maka apa? Limit dari FZ per GZ untuk Z menuju Z0 adalah L per M. Gitu. Buktinya apa? Ya silahkan buka sebagai latihan ya. Silahkan bisa kalian cari-cari sendiri ya. Tapi karena sudah diberikan, kalian bisa menggunakan sifat ini ya untuk mengerjakan latihan-latihan soal yang diberikan. Ya, bisa ya. Kalian bisa cek buktinya di bukunya itu ya. Buku acuannya ini ya. Kalian sudah silakan cari di situ ya. Nah, ini ada latihan ya. Yang pertama, tentukan UX, Y dan VX, Y dari fungsi ini ya. FZ sama dengan Z pangkat 3 plus Z plus 1. Berarti Z-nya kalian ubah ke X plus Y. Nanti kalian jabarkan, kumpulkan yang bagian real, yang tidak ada unsurinya, dan bagian imajinernya. Yang nggak ada unsurinya berarti yang U, yang ada unsurinya berarti yang V gitu ya. Lalu 2, gambarlah daerah yang dibatasi oleh R-nya kurang dari 1, lalu var pi-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan pi per 4. Pi per 4 berarti apa? 45 ya. Yang dipetakan oleh transformasi W sama dengan Z kuadrat. Sama dengan tadi ya, W sama dengan Z kuadrat ya. Cuma ini daerahnya diganti. Daerahnya ini R kurang dari 1 sama dengan 1 dan ya. Var pi-nya lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan pi per 4. Lalu dengan definisi limit fungsi kompleks, coba buktikan limit dari konjugatnya Z untuk Z menuju Z0 adalah konjugat dari Zn0. Seperti itu. Lalu yang keempat, ini jika Fz sama dengan Z dalam kurung Z per konjugat Z kuadrat, buktikan bahwa limit dari Fz untuk Z menuju theta ya tidak ada. Berarti kalian cek di masing-masing lintasannya. Seperti itu. Ya, ini ada 4 latihan, silahkan dikerjakan ya. Sebisanya, kalau ada yang nggak bisa, silahkan ditanyakan ya. Jangan dipendam sendiri ya. Tanyakan ke saya atau diskusi dulu kalau mau dengan temannya. Kalau sudah mentok bisa tanyakan ke saya ya. Jadi cukup sekian pertemuan 4 kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.